saya Billy Kapabi. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perayaan Misa Mingguan atau Ekaristi di Blitar. Rekan kami Nur Atika Diah Ayu Nadia akan mengajak kita melalui pengalaman spiritual yang penuh makna ini. Mari kita simak bersama-sama informasi selengkapnya. Dengan demikian, misa menjadi mediasi yang memungkinkan umat Katolik untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka secara nyata dan mendalam. Dalam momen-momen sakral ini, umat tidak hanya merasakan kasih dan kekuatan Tuhan, tetapi juga dipanggil untuk memberikan tanggapan. Sini saya telah berada di salah satu gereja Katolik yang ada di Blitar, tepatnya Gereja Santo Paulus. Hari ini bertepatan dengan diadakannya acara misa mingguan atau perayaan Ekaristi. Mari bersama-sama dengan saya untuk melihat ibadah misa dan merasakan kehadiran Tuhan yang ada di sini. Jadi misa atau perayaan Ekaristi ini memang menjadi puncak dan sumber hidup umat Katolik. Nah, itu sudah sejak gereja perdana, Nah, dikatakan menjadi sumber dan hidup atau puncak dari hidup umat Katolik karena dalam perayaan Ekaristi ini adalah menghadirkan kembali kurban penebusan Kristus. Jadi kurban salib itu adalah kurban penebusan untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Itu diyakini oleh umat Katolik bahwa itu penebusan karena Tuhan memang datang, sudah berjanji seperti diramalkan atau dinubuatkan dalam kitab suci perjanjian lama yang tadi saya katakan dari kitab Musa, dari kitab Mazmur, dari kitab para nabi tentang juru selamat yang akan datang, yaitu yang akan memang menderita sengsara, wafat dan kemudian bangkit dari kematian. Nah, perayaan Ekaristi atau misa ini sebetulnya menghadirkan kembali itu kurban penebusan itu. Kalau dulu itu memang tubuhnya sendiri yang tergantung di kayu salib yang sudah wafat dan kemudian bangkit mulia, tapi sekarang dalam perayaan Ekaristi ini dalam rupa roti dan anggur. Itu tadi itu karena mengambil dari perjamuan malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, itu mengadakan perjamuan dengan para murid, lalu Tuhan Yesus mengatakan ketika mengambil roti, inilah tubuhku, ketika mengambil anggur, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, ingatlah sebagai peringatan akan dahulu. Itu yang terus dikenang oleh gereja dan diyakini oleh gereja bahwa memang Tuhan hadir dalam perayaan Ekaristi dalam rupa roti dan anggur itu. Jadi mungkin ini karena misteri, artinya mungkin sedikit bisa diterangkan, tetapi ini masalahnya mengatasi akal budi kalau misteri itu karena ke masalah iman. Jadi itu yang diyakini oleh gereja sejak muda, dan kenyataannya gereja tanpa Ekaristi, tanpa misa tidak bisa berkembang, tidak bisa hidup, tidak bisa tumbuh. Nah, itu yang kemudian menjadi sumber dan puncak hidup gereja. Jadi dihadirkan kembali karya penebusan ini terus-menerus. Makanya Tuhan Yesus itu dikatakan sebagai imam agung yang menjadi silih atas semua dosa dan kesalahan umat manusia, mengorbankan satu kali untuk selamanya. Itu. Jadi kalau imam agung dalam perjanjian lama itu berulang-ulang mengorbankan diri, mengorbankan persembahan korban untuk silih dosa, tetapi ini Yesus ini mengorbankan satu kali, yaitu tubuhnya sendiri untuk selamanya. Tapi ini terus terulang dalam perjalanan gereja, yaitu khususnya melalui perayaan Ekaristi atau misa. Itu secara singkat seperti itu, sehingga misa ini benar-benar memang menjadi sumber dan puncak hidup umat Katolik.
Sebagai titik sentral di dalam praktik keagamaan umat Katolik, misa menjadi mediasi yang memungkinkan pertemuan rohani yang mendalam dengan yang ilahi. Di dalam setiap elemen dan momen misa, umat diundang untuk merasakan kehadiran Tuhan dengan lebih dekat, sehingga dapat memperdalam iman dan memperkuat hubungan spiritual mereka dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah sakral ini, umat tidak hanya mengenali, tetapi juga mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam dinding-dinding gereja yang suci, jutaan hati bersatu dalam satu tujuan, menyampaikan doa, pengakuan, dan rasa syukur kepada Tuhan. Misa dimulai dengan suara lonceng gereja yang menandai kedatangan umat untuk berkumpul dan merayakan perayaan sakral ini. Di dalam gereja yang tenang, mereka memasuki suasana yang khusyuk dan dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan. Prosesi pertama yang dilakukan adalah perarakan masuk. Pada saat ini, pendeta memasuki panti imam melalui pintu gerbang kudus yang diiringi oleh suara gamelan. Sebenarnya, alat musik yang dibunyikan bervariasi tergantung pada kebiasaan dan preferensi lokal. Di gereja ini, selain gamelan, juga digunakan organ, paduan suara, atau ansambel musik lainnya untuk mengiringi perarakan masuk. Penggunaan alat musik ini bertujuan untuk mengajak umat untuk merenungkan kehadiran Tuhan yang akan menyertainya dalam ibadah yang akan dilaksanakan. Prosesi ini tidak hanya sekadar sebuah kegiatan formalitas, tetapi merupakan awal dari suatu perjalanan rohani yang mendalam bagi umat Katolik, di mana mereka bersama-sama menyambut hadirat Tuhan dalam ibadah mereka. Kemudian, bagian dari liturgi sabda. Pada bagian ini dilakukan pembacaan atas Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Pada momen ini, umat mendengarkan dan merefleksikan bacaan-bacaan dalam kitab suci. Ini adalah saat di mana Tuhan berbicara kepada umat melalui firman-Nya. Pada saat ini, pendeta sebagai perantara antara umat dan Sang Pencipta mengangkat roti dan anggur yang merupakan tubuh dan darah Kristus. Di dalam momen yang khusyuk ini, doa-doa yang terpendam muncul ketika umat membawa beban mereka, berterima kasih atas berkat-berkat yang diterima, dan memohon kekuatan untuk menjalani panggilan hidup mereka. Anggur dan roti tersebut kemudian akan dibagikan kepada anak. Ini adalah momen yang penuh sakral, yang mana umat mendekat kepada meja perjamuan Tuhan untuk memperbaharui janji iman mereka dan memperoleh kekuatan ilahi. Ketika umat menerima komuni, mereka percaya bahwa mereka benar-benar menerima Kristus secara nyata. Ini adalah saat di mana umat menyatukan diri dengan Kristus secara rohani. Menjadi tenang, biasanya kan ibarat baterai HP itu barusan dicas gitu, jadi punya semangat yang tinggi, punya semangat untuk melayani kerjaan sesuai dengan tupoksinya, melayani keluarga. Kalau di masyarakat ya masyarakat seperti itu, jadi seperti sangu lah, kekuatan untuk melayani di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di mana itu seperti itu. Setelah mendapat kekuatan dari
penerimaan sakramen itu sendiri. Mengingatkan kita akan kejujuran, akan kedisiplinan, pokoknya dalam pelayanan yang maksimal. Rasakan. Dengan demikian, misa menjadi mediasi yang memungkinkan umat Katolik untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka secara nyata dan mendalam. Dalam momen-momen sakral ini, umat tidak hanya merasakan kasih dan kekuatan Tuhan, tetapi juga dipanggil untuk memberikan tanggapan atas pelayanan dan iman mereka. Misa bukan hanya sekedar ibadah rutin atau seremonial, tetapi menjadi sumber inspirasi dan kekuatan spiritual bagi umat dalam perjalanan iman mereka. Sebagai titik sentral dalam praktik keagamaan, misa mengundang umat untuk terus memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan, memperkuat iman mereka, dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Kristus. Saya, Nur Atika Dia Ainadia dari Blitar, melaporkan. Terima kasih untuk pengalaman yang menginspirasi ini. Dari Blitar kami menyaksikan betapa berharganya momen-momen dalam ibadah misa mingguan. Mari kita semua merenungkan makna kehadiran Tuhan dalam hidup kita untuk melanjutkan perjalanan rohani ini. Dan itulah liputan langsung kami dari Blitar tentang perayaan Ekaristi. Terima kasih telah bergabung. Sampai jumpa.